Nah, kalau kita bicara masalah perjalanan ini, sebenarnya perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil itu sudah dimulai dari tahun 2001 akhiran, sekitar bulan September itu sebenarnya sudah dimulai. Nah, di situ berkumpullah seluruh pemegang wali amanah, seluruh sesepuh-sesepuh dari ujung timur sampai ujung barat, baik itu dari kerajaannya, pujangganya, dan lain sebagainya, seluruh itu ngumpul. Nah, berkumpulnya beliau-beliau itu untuk meresmikan secara sah dibukanya risalah perjalanan ini yang sesungguhnya. Nah, setelah diresmikan dan dibuka secara resmi perjalanan ini, disitulah kisah sebenarnya dimulai. Nah, setelah dibuka dan dimulainya risalah perjalanan itu, disitulah musyawarah pembagian tugas antar divisi untuk melaksanakan apa yang sebenarnya dan sesungguhnya harus dilaksanakan dari seluruh sesepuh-sesepuh tersebut. Nah, karena perjalanan sesepuh pada akhir perjalanan ini meneruskan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Soekarno, nah, kan gitu. Maka disitulah pemimpin puncak utama dari perjalanan ini adalah Pak Soekarno. Nah, setelah pembagian tugas itu selesai, kembalilah Pak Soekarno ke luar negeri. Sebenarnya secara fisik bagi orang-orang tertentu yakin dan sebenarnya bahwa Pak Soekarno itu masih hidup. Maka kembalilah beliau itu ke luar negeri melanglang buana untuk mengurusi bekal yang sesungguhnya yang ada di seluruh dunia ini. Itu diurusin semuanya. Nah, untuk Nusantara sendiri, itulah kisah Bocah Angon dimulai. Nah, ketika Bocah Angon itu memulai gerakan di Nusantara ini, program awal yang dilaksanakan adalah mengumpulkan seluruh bibit-bibit yang akan melaksanakan dalam risalah perjalanan ini, sekaligus gelaran alam, yaitu menggelar kisah demi kisah dari bumi awal diciptakan sampai akhir itu digelar. Baik itu dari nabi-nabi zaman dulu, para wali zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu, Mahabharata, apa segalanya itu digelar satu demi satu. Dalam visi misi menarik dan mengumpulkan kesatria-kesatria yang sesungguhnya terlibat langsung dalam rangka perjalanan Ratu Adil ini yang sesungguhnya. Setelah terkumpul mereka, maka akan disusun program kerja yang sesungguhnya. Nah, makanya sekitar tahun 2003 awal, nah, setelah tersusun rapi personil-personilnya, yang secara batin sebenarnya personil itu yang diutamakan adalah, kalau orang sekarang ya titisan lah, kan gitu. Nah, setelah dikumpulkan titisan-titisan tersebut, nah, langkah selanjutnya adalah disiapkan wadah-wadah yang akan diberi isi tokoh-tokoh tersebut. Nah, sekitar tahun 2003-an, setelah tersusun rapi, nah itulah tahap berikutnya, datanglah calon kesatria yang sesungguhnya secara batiniahnya. Waktu itu secara lahiriahnya dititipin ke seseorang. Disitulah intisari dari seluruh harta amanah yang ada di Nusantara dan di seluruh dunia ini. Intisarinya ditarik, diambil. Kalau cara orang kebatinan ya kodamnya, ruhnya, intisarinya dari seluruh harta amanah
yang ada di seluruh alam semesta. Diambil intisarinya, dikumpulkan menjadi satu, disimpan di dalam gudang, dikunci rapat, sehingga tidak akan ada satupun yang bisa ngotak-ngatik. Nah, terus yang jadi pertanyaan, seandainya intisarinya diambil, apakah aslinya itu hilang? Tidak, ada. Baik itu dokumen negara, dokumen perbankan, fisik duit, fisik emas, berlian, dan lain sebagainya, secara lahiriah masih ada di setiap gudang-gudang yang sudah ditentukan. Terus yang jadi pertanyaan, untuk apa diambil intisarinya? Nah, diambil intisarinya itu, intisarinya bahwa suatu saat, kalau memang gelaran ini sudah selesai semua pada puncaknya, yang memegang fisik tidak akan mampu menggunakan sebelum dipertemukan dengan intisari fisik tersebut. Makanya harta amanah itu mungkin sekarang ini beredar dimanapun, tidak ada satupun dari sesepuh manapun yang berani menggunakan atau ngotak-ngatik, karena memang intisarinya belum menyatu dan belum bertemu. Nah, itu terjadi sekitar tahun 2003-2004. Nah, antara satu barang dan barang yang lain ini berada di tempat yang sangat jauh dan berbeda. Dan tidak ada yang memegang semuanya secara utuh. Inilah demi keamanan semuanya. Ini sudah dipertimbangkan. Maka ini adalah mahakarya dari Sang Maha Pencipta. Nah, sedangkan yang turun-turun sekarang ini cuman tinggal pelaksana-pelaksananya yang mengikuti program asli sesungguhnya, yaitulah Sang Ratu Adil. Nah, tapi intisarinya di sini peran utama yang namanya bocah angon, budak angon, dan ada kalangan sesepuh tersendiri yang menyebutnya Pak Tani, petani, yang intisarinya menggarap ini alam semesta, garap sawah cara Jawa. Nah, perjalanan bocah angon ini tadilah yang dia melanglang buana dari ujung timur sampai ujung barat, dari daerah satu ke daerah yang lain. Inilah yang sesungguhnya perwujudan dari dewa berbadan manusia. Yang mana dia menggenapi lelakon untuk mengumpulkan seluruh pengemban wali amanah dari seluruh dunia yang ada ini. Dicari bibit-bibit yang sesungguhnya secara lahiriahnya, kalau batiniahnya kan sudah ada semua. Nah, karena masing-masing pengemban wali amanah secara lahiriah ini kan ada KW sampai 17, diperkecil sampai 10, diperkecil lagi sampai 7, sampai akhirnya menjadi 3, dan akhirnya menjadi 1. Siapa yang terpilih sesungguhnya secara lahiriahnya. Namun perjalanan ini keamanannya itu luar biasa, sehingga tidak ada satupun yang bisa menjebolnya, tidak ada satu yang bisa mengotak-ngatik. Nah, itulah kisah bocah angon. Jadi antara Pak Karno dan bocah angon ini berbagi tugas. Pak Karno menyelesaikan secara sistem. Nah, bocah angon ini menyelesaikan secara lahiriahnya, secara fisiknya. Sekian lama perjalanan itu dilaksanakan dan dimulai melanglang buana. Alhamdulillah, perjalanan beliau berdua itu selesai sekitar tahun 2018 akhir 2019.
Nah, setelah selesai perjalanan dua kandidat tersebut, Bocah Angon dan Sang Panglima yang sesungguhnya, perjalanan amanah ini balik lagi ke Nusantara, kembali bertemu, merapatkan barisan untuk membawa mandat yang sesungguhnya. Ini loh, wis rampung tugasku. Ini loh, sudah selesai tugasku. Dibawalah dokumen-dokumen itu semua. Nah, setelah selesai itulah sekitar tahun 2019 akhir diturunkan ke generasi berikutnya, yaitu generasi pelaksana yang sesungguhnya dari perjalanan amanah Ratu Adil ini. Itulah diserahkan kepada sang satria yang mungkin sering disebut Satrio Piningit. Nah, ketika diserahkan itu, secara otomatis perjalanan kasepuan dimanapun itu berada ditutup, dilanjutkan estafet ke generasi berikutnya, yaitu sang kesatria sebagai putra sang Hyang Bathara, Satrio Piningit. Nah, ketika diserahkan itu sudah diberitakan dan disampaikan seluruh pemegang wali amanah dari seluruh alam semesta bahwa ini loh, sudah dilaksanakan pemindah alian, jadi sudah tidak ada lagi perjalanan sepuh, yang ada adalah perjalanan kesatria satria Piningit yang sesungguhnya. Maka Satria Piningit itu banyak, di setiap daerah itu ada. Namun pimpinan dari kesatria tersebut pasti ada. Nah, kalau cerita pewayangan Pandawa ya pasti ada yang paling tua, yang dituakan dari seluruh kesatria tersebut. Nah, tugas kesatria itu apa? Yaitu melaksanakan tugas dari kasepuan, dari sesepuh, pemegang wali amanah alam dunia ini, yang mana dia itu mewakili seluruh sesepuh seluruh alam semesta ini sebagai pemegang kendali utama. Nah, tapi sesepuh itu intisarinya ya tinggal jadi kasarnya penasehat, tidak mempunyai kewenangan apapun. Nah, inilah hebatnya sistem yang dikerjakan oleh kasepuan ini semuanya. Tidak ada satupun yang secara detail mengetahui tugas satu sama yang lainnya. Walaupun secara batiniah semua program itu selalu dikoordinasikan dan disampaikan merata, tidak ada yang ketinggalan sekalipun. Nah, inilah tugas kesatria tersebut, menyambungkan segala divisi, baik itu yang bergerak di pertaniannya, baik itu agamanya, agama apapun itu, baik sukunya, suku apapun itu, karena setiap sendi kehidupan ini pasti ada kesatrianya, ada wakilnya dari amanah perjalanan ini. Dan insya Allah pasti mereka pun menyadari. Nah, sedangkan titik yang sama sekali mungkin masih sedikit yang menyadari bahwa semuanya itu adalah satu kesatuan di bawah organisasi Ratu Adil. Itu yang belum. Nah, makanya disinilah ngumpul ke balung pisah. Nah, ketika selesainya perjalanan Bocah Angon dan dilanjutkan sang kesatria Piningit ini, sambil menunggu bersatunya kesatria-kesatria dari seluruh Nusantara, khususnya dari alam sebelah, dari kasepuan dari manapun bergerak dari untuk membenahi alam semesta duluan. Nah, digaru, dilugu, dipulihkan, yang gunung dijadikan gunungnya, yang laut dijadikan lautnya, yang harusnya sungai dikembalikan menjadi sungainya, yang hutan tetap hutannya. Nah, inilah yang berat.
sambil menunggu menyatunya kesatria-kesatria tersebut, sebenarnya kalau dibilang bencana ya memang bencana, tapi sesungguhnya bukan bencana, karena itu persiapan untuk mengatur ulang sistem yang ada di alam semesta ini supaya kembali kepada perjalanan awal perjanjian yang sesungguhnya. Karena perjalanan terakhir ini ya luar biasa, karena memang belum pernah terjadi, baru inilah terjadi. Nah, utusan akhir zaman itu sudah tidak ada yang namanya nabi, tidak ada wali, tidak ada ini. Yang ada adalah hamba yang soleh, hamba yang diberkati oleh Tuhan untuk kembali mengatur ulang alam semesta supaya kembali ke prinsip dasar awal, bahwa tujuan manusia ada di dunia ini adalah untuk mengatur alam semesta, untuk memakmurkan alam ini, bukan untuk mendominasi, bukan menjadikan alam sebagai alat. Jadi intisarinya manusia hidup ini bukan sekedar untuk menembah Gusti, bukan sekedar untuk menyembah Tuhan, tapi tugas utama manusia ini adalah mengatur segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun yang paling disayangkan sesungguhnya dari seluruh risalah perjalanan kasepuan, jalannya Satrio Pinit Ratu Adil ini dari sekitar tahun 2001 sampai detik ini, disamarkan oleh sesepuh, sehingga yang berkaitan dengan kasepuan itu hanya satu titik, yaitu harta amanah. Yang paling berat itu, dan harta amanah itu nyata, karena selama kurang lebih kurun waktu 17-18 tahunan ketika Pak Karno menyelesaikan secara sistem sebelum dipindah alihkan dari nama Soekarno, dari nama Kasepuan menjadi ke generasi penerus ini, itu setiap seminggu ada 2-3 kali itu dikirim, ditransfer ke masing-masing daerah, masing-masing wakil wali amanah, baik itu dari wakil kerajaan Nusantara yang dulu pernah ada, itu ditransferin, dikirimin, itu nyata, duit nyata. Tuh. Nah, ada lagi amanah, jadi dipisah-pisah. Yang satu ini amanah hartanya, fisiknya. Yang satu lagi diamanai dokumennya, dokumen yang berkaitan dengan harta, seluruh harta itu. Yang satu lagi diamanai bagaimana cara menyelesaikannya, menggabungkannya, menyatukan dari seluruhnya itu. Nah, ada lagi yang memegang inti sari dari seluruh apa yang ada itu. Nah, dari masing-masing antara barang secara fisiknya, secara dokumentasi surat menyuratnya, dan juga intisarinya harus ketemu, dipertemukan dalam satu visi misi. Kalau tidak bertemu, tidak akan bakal bisa terwujud. Walaupun sekarang yang memegang harta-harta amanah itu mengatakan saya sanggup untuk menyelesaikan, saya bisa ini. Ya silahkan. Dan sekarang ini ketika titik akhir diserah terimakan itu tadi, dari utusan sepuh yang utama sebenarnya sudah diutus lagi untuk berkeliling menyatukan itu. Tapi ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan oleh sesepuh. Kan gitu. Begitu sang utusan berkeliling dari ujung timur sampai ujung barat, kan nggak ada tanggapan, karena masing-masing yang sudah diserahin, dikirimin duit, memegang fisiknya, ya nggak tahu itu emasnya, berliannya atau apapun itu, mereka bersikukuh bahwa itu adalah hak mereka, hak leluhur mereka. Mereka pun tidak tahu harus bagaimana menggunakan ini untuk apa. Tidak ada yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu, itu bohong. Karena menyalahgunakan itu semua urusannya bahaya, bukan untuk dirinya saja.
tapi alam sekelilingnya, tetangganya, saudara-saudaranya yang ada di situ itu bahaya yang sangat besar. Makanya perhatikan, semenjak sekitar 2020 dimulai gerakan tersebut, ternyata tidak ada inisiatif baik dari mereka semuanya, maka diperingatkan. Maka lihatlah dan saksikan dimanapun bencana-bencana yang begitu besar itu, pasti di situ ada sesepuh yang memegangi itu. Saksikan di mana pusat-pusat kasepuan yang menerima amanah langsung dari yang empunya ini untuk persiapan menyambut datangnya Satrio Pinit Ratu Adil ini. Dan mereka bersikukuh bahwa mereka yang nomor satu. Nah, disitulah diperingatkan. Maka akhir 2020 dari sang kesatria tersebut mengatakan kalau memang tidak bisa dan tidak boleh dan tidak percaya untuk segera dilaksanakan itu, sang kesatria mempunyai cara sendiri yang berbeda dengan apa yang sudah diberitakan kepada mereka semua. Maka perubahan besar terjadi di sini. Nah, jadi yang memberatkan itu karena mereka yang mendapatkan mandat amanah tersebut tidak melaksanakan. Padahal yang namanya harta amanah, harta yang sedemikian besarnya, yang bisa mencukupi untuk seluruh negara-negara di dunia menjadi makmur gemah ripah loh jinawi. Nah, itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya kalau belum diketemukan dengan inti sari dari barangnya tersebut. Nah, dan mungkin yang harus diketahui oleh saudara-saudara semua bahwa harta amanah tersebut itu hanyalah 7-8% dari program Satrio Pinit yang sesungguhnya. Karena program Satrio Pinit Ratu Adil ini dia itu untuk mengembalikan, memakmurkan bumi secara menyeluruh dan khususnya bumi Nuswantara untuk menjadikan Indonesia Nusantara menjadi mercusuar dunia, kembali ke asal yang tidak akan pernah ada pertentangan siapapun di situ. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan itu menciptakan, emang sudah kodrat dari sananya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, berbeda karakter, berbeda budaya, dan tidak mungkin itu bisa disatukan menjadi satu warna kulit, satu bahasa, satu negara, nggak mungkin. Itu udah kodrat dari sana, dan itulah yang akan dikembalikan dan disadarkan kepada seluruh manusia. Nah, dan untuk mengembalikan itu, maka sudah datang masing-masing kesatria di bidangnya masing-masing, baik itu yang Islamnya, Yahudinya, Budanya, Hindunya, Kejawennya, Sundanya. Nah, masing-masing dari itu udah ada yang ditunjuk dan diberikan bekal yang sesungguhnya untuk mereka. Nah, mungkin sedikit itu dulu pembahasannya. Kalau memang ada yang besok setelah menyaksikan ini ada yang mau bertanya apa, mereka pengen mendapatkan cerita seperti apa, bisa kita sambung lagi.